Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan yang beracara di dalam kebaktian mission pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, haleluya. I sing a song, I sing a love song for Jesus. In moments like this, I lift up my hand, I lift
benar Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa, karena Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa, yang Tuhan masih berikan kepada kami, juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat buat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Haleluya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am.
the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. In my Father's house, there is a place for me. I'm a child of God. There is place for me and for you and for us. There is a place for me in my Father's house. Oh, we worship you. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of all, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. Benar Tuhan, di rumah Bapa banyaklah tempat, karena Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan datang kembali untuk membawa kami semua Bapa di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, karena kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di sana untuk selama-lamanya, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan terus Bapa penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi kami semua Bapa. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami dan membawa kami untuk tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good. Ya, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai pada hari ini Tuhan masih bersama dengan kita karena kebaikannya dan rencana Tuhan yang indah yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap terus menikmati kasih Tuhan di setiap hari. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sangat mengasihi kita, umat-umatnya yang setia dan taat kepadanya. Amin. Baiklah saudara dan saya boleh tetap terus setia dan taat kepada Tuhan, agar Tuhan boleh disenangkan lewat kehidupan kita di setiap hari. Amin, puji Tuhan. Saudara, waktu tidak terasa ya begitu cepat berlalu. Ya, di bulan Oktober tidak terasa kita sudah memasuki lagi di tanggal 15 Oktober pada hari ini. Ya, begitu dahsyat Tuhan kita, Dia luar biasa, Dia ajaib, ya, Dia perkasa, luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi hari ini kita boleh dibawa lagi kembali untuk boleh datang di rumahnya, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di hari ini, diambil kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan belajar sama-sama dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah saudara membuka hati, saudara lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kita sama-sama mau bacakan. Kalau Bapak Ibu juga mau bacakan di rumah yang mengikuti mission, silakan kita bacakan sama-sama. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan penuhi dengan hadirannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Matius 6 ayat 5-8 dari perikop hal berdoa. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan bacakan lagi ini tentang hal berdoa. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada waktu itu di sana. Dan juga Tuhan Yesus mengajar, firman Tuhan mengajar kita juga pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga harus belajar bagaimana Tuhan katakan ya tentang hal berdoa. Ini Tuhan mau kita sama-sama belajar bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan,
cara kita berdoa, ya, sikap kita berdoa, tindakan kita di saat kita berdoa, karena Tuhan memerlukan sikap hati yang benar di saat kita menghadap Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Dia lewat doa kita di setiap hari. Nah, kita bacakan lagi dari ayat yang kelima. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah berdoa seperti orang munafik, ya. Tuhan Yesus katakan di sana, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Ini ayat yang kelima. Ya. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, Tuhan Yesus katakan, ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang munafik. Oleh sebab itu Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita harus berdoa, cara kita berdoa, ya, sikap hati kita di saat kita berdoa. Tuhan Yesus katakan, janganlah, bacakan lagi ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah berdoa seperti orang munafik, ya. Tuhan Yesus katakan kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu mereka berdoa karena mereka mau dilihat orang, ya, mereka mau dipuji orang. Itulah orang-orang munafik. Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang-orang munafik. Lalu mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi di dalam hal ini, di ayat yang kelima, Tuhan Yesus katakan di sana pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini, ya, Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang munafik, ya, karena Tuhan mau kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati di saat kita mau menghadap Tuhan, mau berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita, ya, baik doa pagi, doa siang, doa malam, ya, dimanapun kita berada kita berdoa. Tuhan mau kita berdoa dengan kerendahan hati. Dia tidak mau kita berdoa dengan sikap kita dengan tinggi hati atau dengan kesombongan kita atau keangkuhan kita. Oleh sebab itu dia katakan, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Karena orang munafik itu seperti itu, berdoanya itu seperti itu. Mereka mau dilihat orang, mereka mau dipuji orang. Bagaimana mereka berdoa, mereka mau orang melihat mereka. Artinya mereka mau menyombongkan diri, ya, mereka mau memberitahukan kepada orang bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang berserah, ya, dengan hati yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan di saat kita berdoa. Itu yang Tuhan mau, yaitu sikap hati kita. Karena Tuhan melihat hati, Dia tidak melihat dari luar cara kita berdoa atau bagaimana kita berdoa. Tuhan hanya mau melihat hati kita, yaitu sikap hati kita di saat kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan mau melihat sikap hati kita yang benar, yaitu sikap hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang menghormati Tuhan, datang kepada Tuhan untuk menghormati Dia, untuk menghargai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mengajar kita pada hari ini, janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Lalu dikatakan lagi di ayat yang kelima, coba bacakan. Ayat ke-6 sekarang, ayat 5. Ayat 5 coba diulang lagi. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah seperti orang munafik, ya, sudah jelas ya saudara. Lalu
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat. Jadi mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Jadi artinya mereka itu maunya pergi ke tempat-tempat di mana orang bisa melihat mereka. Artinya di saat mereka berdoa, mereka mau pergi di tempat-tempat di mana ada keramaian, ada orang-orang yang bisa melihat mereka berdoa supaya orang melihat, memuji mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Ya, nah itu yang Tuhan tidak mau, karena mereka menyombongkan diri dengan doa mereka di hadapan orang. Ini artinya bukan Tuhan tidak mengasihi kita untuk pergi berdoa di tempat-tempat lain atau di jalan. Ini bukan dengan arti seperti itu ya. Jadi jangan kita artikan seperti itu, karena ini Tuhan tidak mau dengan sikap hati mereka. Yang Tuhan tidak suka itu sikap hati mereka, cara mereka berdoa. Mereka berdoa dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka. Mereka mau dilihat orang dan dipuji oleh orang. Itu yang Tuhan tidak suka dengan sikap hati mereka seperti itu. Mereka berdoa seperti orang munafik ya. Jadi saudara, kalau kita mau berdoa, Tuhan mau kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang menundukkan diri di hadapan Tuhan, sikap hati yang taat kepada Tuhan, dan sikap hati yang penuh berserah. Itu yang Tuhan mau, cara kita berdoa ya. Jadi kalau kita mau pergi berdoa di jalan-jalan juga tidak masalah. Tuhan tidak melarang kita. Artinya Tuhan hanya tidak mau kita itu menyombongkan diri di saat kita pergi ke tempat-tempat ibadah ya, berdoa di sana atau di jalan, dimanapun ya, di marketplace kita pergi berdoa. Tuhan tidak melarang kita, tetapi Tuhan tidak mau kita itu mempunyai sikap hati yang angkuh, mempunyai sikap hati yang sombong dan angkuh atau tinggi hati di saat kita pergi berdoa atau kita mau berdoa. Tuhan mau kita memiliki hati yang rendah, artinya kerendahan hati dan hati yang tulus, hati yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan, sikap hati yang penuh dengan penyembahan, sikap hati yang penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah sikap hati yang Tuhan mau di saat kita berdoa. Bukan Tuhan melarang kita untuk pergi berdoa di luar atau di jalan atau di rumah-rumah, tempat-tempat ibadah. Tuhan tidak melarang kita untuk pergi berdoa di tempat-tempat lain, tetapi Tuhan hanya melarang kita untuk berdoa seperti orang munafik. Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang munafik ya. Jadi kita harus mengerti jelas apa artinya di dalam gambaran yang Tuhan berikan lewat ayat kelima ini. Tuhan tidak melarang kita untuk pergi berdoa di luar, di jalan atau di marketplace atau di tempat-tempat ibadah. Bukan, Tuhan tidak melarang. Tuhan hanya tidak menyukai cara berdoa seperti itu. Cara berdoa seperti orang-orang munafik itu, orang-orang yang penuh dengan kesombongan, tinggi hati, keangkuhan, kecongkakan ya, dan juga tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Itu saja, Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang-orang munafik seperti itu. Lalu kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 6. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang Tutuplah ada pintu, di tempat tersembunyi. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Artinya di ayat yang ke-6 kita bacakan lagi. Tapi jika engkau berdoa, Tuhan Yesus katakan di sana, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu ya. Ini juga kita tidak boleh artikan bahwa kita hanya bisa berdoa di dalam kamar ya, saudara. Jangan, kita tidak boleh, pengertian kita itu tidak boleh seperti itu, karena Tuhan hanya memberikan gambaran kepada kita lewat doa. Masuklah ke dalam kamar, Tuhan bilang ya. Maksudnya itu karena Tuhan hanya mau kita itu berdoa dengan cara demikian, bukan artinya kita tidak boleh berdoa di luar kamar ya, bukan seperti itu. Jadi kita harus mengerti dengan benar apa yang Tuhan maksud di dalam gambaran-gambaran ayat-ayat yang Dia berikan ya, untuk mengajar kita cara kita berdoa ya. Maksudnya
hal berdoa. Jadi Tuhan mengajar kita pada hari ini bagaimana cara kita berdoa, bukan seperti orang munafik. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan lagi di sana, coba bacakan lagi. Jadi Tuhan katakan apa tadi? Tetapi jika engkau berdoa, ya Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu, maksudnya Tuhan hanya memberikan kita contoh. Tetapi kalau kita mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi artinya Tuhan Yesus katakan, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, ya, karena Tuhan Bapa yang tersembunyi itu yang akan membalaskannya kepada kita. Artinya Bapa di surga yang akan memberikan jawaban bagi setiap doa kita yang kita naikkan di atas mezbahnya, ya. Di saat kita menghadap Tuhan, berdoa, menyerahkan semua setiap pokok doa kita atau menyerahkan diri kepada Tuhan lewat doa, ya, itu Tuhan katakan Bapa di surga yang tersembunyi yang akan membalaskannya. Artinya membalaskan itu dengan kata lain, ya, Bapa di surga yang akan menjawab doa kita. Ya, jadi Tuhan tidak melarang kita. Tuhan tidak bermaksud untuk maksudnya mengajar kita hanya berdoa di dalam kamar saja. Jadi ini juga bukan diartikan seperti itu, ya saudara, karena kita harus berdoa dimanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi, kita harus berdoa, baik kita di kendaraan, di dalam mobil, ya, baik kita di jalan, lagi sedang berjalan, atau kita lagi pergi, pepergian gitu, ya, liburan, dimanapun, pokoknya di kendaraan, di pesawat, dimana kita harus berdoa. Jadi artinya Tuhan tidak menyuruh kita atau mengajar kita hanya untuk berdoa di dalam kamar, ya. Jadi jangan diartikan seperti itu hanya satu contoh saja Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang-orang munafik, ya. Tuhan mau kita berdoa dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus dan murni, dan juga sikap hati yang berserah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita mau datang untuk menghormati Tuhan. Kita datang di dalam doa kita untuk menghormati Tuhan, yang menghargai Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita, umat manusia. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 ini kita harus mengerti dengan benar apa yang digambarkan oleh Tuhan lewat kedua ayat ini. Bagaimana hal berdoa, bagaimana cara kita harus berdoa, ya. Jadi tidak diartikan seperti itu. Tuhan tidak melarang kita untuk berdoa di luar, di rumah-rumah ibadah atau kemanapun atau dimanapun. Atau Tuhan tidak mengajar kita hanya berdoa di dalam kamar, bukan seperti itu. Jadi ini hanya contoh saja. Tuhan mau supaya kita merendahkan hati. Di saat kita berdoa, kita harus datang dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap hati yang maksudnya yang benar, sikap hati yang benar, sikap hati yang menghormati Tuhan, sikap hati yang mengasihi Tuhan, dan sikap hati yang tunduk kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Cara berdoa demikian, ya. Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Lagi pula dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini di ayat yang ke-7 dikatakan lagi di sana. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu Tuhan Yesus katakan di sana, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. doanya akan dikabulkan. Jadi saudara, di ayat yang ke-7 juga kita tidak boleh, pengertian kita juga harus benar ya. Bukan artinya maksudnya Tuhan tidak mau kita berdoa panjang atau banyak permintaan. Bukan saudara ya. Ini juga diartikan seperti gambaran saja Tuhan berikan kepada kita. Artinya kalau kita berdoa, jangan kita orang bilang berfoya-foya atau bertele-tele. Itu artinya dengan kata lain tuh bertele-tele juga itu maksudnya berfoya-foya atau bingung-bingung ya, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nggak usah, nggak perlu seperti itu. Kita tidak perlu berdoa dengan seperti bertele-tele seperti itu, atau aduh mau ngomong apa ya, di doa gua apa. Jangan begitu, karena Tuhan tidak mau kita seperti itu. Artinya Tuhan tidak melarang kita kalau kita ada doa, banyak permohonan untuk dibawa kepada Tuhan ya. Begitu banyak permohonan pokok doa kita, Tuhan tidak melarang kita untuk membawa setiap pokok doa kita ya kepada Tuhan. Jadi bukan diartikan seperti itu. Tuhan hanya mau kita berdoa jangan bingung-bingung atau banyak alasan ya, bertele-tele banyak alasan atau muter-muter nggak tahu mau bicara apa gitu ya. Bukan, jangan seperti itu. Tuhan tidak mau kita berdoa dengan cara seperti itu. Jangan bertele-tele Tuhan ya dalam doamu itu ya. Jadi Tuhan mau kita harus tahu apa yang kita mau katakan kepada Tuhan. Kita sudah tahu. Jadi jangan kita menghadap Tuhan lalu kita bingung mau ngomong apa ya sama Tuhan, mau segala macam gitu. Jadi berfoya-foya di dalam doa atau bingung-bingung. Jangan saudara ya. Tuhan tidak mau kita berdoa dengan cara seperti itu, dengan sikap seperti itu. Lalu dikatakan lagi ayat 7. Ayat 8 saya. Enggak, tunggu, ayat 7 tadi. Jadi jangan bertele-tele. Lalu seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ya. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mereka seperti itu. Mereka tidak tahu mau bicara apa karena mereka tidak menyiapkan diri. Artinya di saat kita mau datang berdoa, kita harus persiapkan diri kita ya. Kita harus persiapkan hati kita, pikiran kita. Ya, saya selalu harus kalau menghadap Tuhan, saya sering bilang, siapkan hati, siapkan pikiran. Karena kita harus menghadap Tuhan, bukan menghadap manusia. Kita akan datang kepada Tuhan di hadiratnya, menyembah Dia, memuji Dia. Jadi sikap hati kita harus siap, pikiran kita harus siap. Jangan kita sudah mau masuk dalam doa kita masih bingung, pegang ini, pegang itu, ngorek ini, ngorek itu, segala macam, nonton ini, nonton itu. Tidak, artinya kita tidak mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, itu yang Tuhan tidak mau, sikap hati seperti itu ya saudara. Jadi Tuhan tuh tidak mau melihat sikap hati kita seperti itu ya. Bertele-tele itu hanya membingungkan diri sendiri. Karena dia tidak mempersiapkan dirinya untuk datang berdoa. Dia tahu harus datang berdoa itu harus menghormati Tuhan. Ya, harus menghargai Tuhan, kehadirannya. Amin, kehadiran Tuhan. Tuhan akan hadir. Di saat kita menyembah Dia, memuji Dia, kita berdoa, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita harus menghormati Dia, harus menghormati kehadirannya. Jangan kita seperti orang bodoh, seperti orang bebal, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tadi dikatakan di ayat yang ke-7, jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di saat kita berdoa. Ya, karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, sikap mereka itu seperti itu. Mereka tidak peduli, mereka tidak persiapkan diri, mereka tidak peduli. Mereka cuma tahu, oke, datang, ngomong aja, ngoceh-ngoceh seenak beroknya gitu. Jangan, bukan seperti itu. Mereka pikir mereka bisa datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu, dengan sikap seperti itu. Itu akan mengecewakan Tuhan di saat kita datang berdoa dengan sikap seperti itu. Dia tidak mau terima sembah syukur kita, karena Dia tahu kita tidak mempersiapkan diri. Dia tahu kita tidak sungguh-sungguh di dalam datang untuk berdoa. Dia tahu kita tidak mempersiapkan hati kita. Oleh sebab itu saya katakan tadi, sikap hati yang Tuhan mau lihat. Sikap hati kita di saat kita berdoa, itu yang Tuhan mau lihat. Cara kita berdoa, sikap hati kita. Ya, jadi percaya saudara, di saat kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, maka hadirat Tuhan akan turun. Karena Tuhan tahu kita sedang mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, mencari Dia, menyembah Dia, memuji Dia ya, berbicara kepada Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa,
lewat penyembahan. Kita harus mempersiapkan hati. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan juga dikatakan di mana di ayat yang terakhir tadi, ayat ke-7, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu di saat kita berdoa. Artinya bertele-tele itu seperti itu. Ya, orang seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak tahu apa yang mereka mau katakan karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan, ya. Jadi jangan kita memiliki sikap hati seperti itu di saat kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita di setiap hari, ya saudara, doa itu harus setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja, ya, tetapi di setiap hari, di setiap saat, dimanapun, ya, dimanapun, di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, kita harus tetap berdoa. Itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan, ya, dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang mengasihi Tuhan, itu yang paling benar. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu meminta kepadanya. Ya, jadi artinya kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka, ya, tadi di ayat yang ke-7 seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan katakan janganlah kamu seperti mereka. Artinya jangan kita menjadi seperti mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah karena mereka berdoa bertele-tele, ya, dengan berfoya-foya, dengan tidak ada persiapan diri, persiapan hati, ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ke-8, jangan kamu seperti mereka. Jadi saudara, perhatikan, ya, setiap ayat yang kita sudah bacakan tadi. Jangan kita seperti mereka, Tuhan katakan lalu. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Artinya Bapa di surga. Sebelum kamu minta kepadanya, artinya itu Bapa di surga sudah tahu apa yang kita mau, ya, apa yang kita perlu, ya. Tuhan itu tahu, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, ya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung, ya, karena Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ke-8 tadi, kita bacakan lagi ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi janganlah kamu seperti mereka, ya saudara, ingat itu. Lalu karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi Tuhan itu mengetahui apa yang kita perlukan, ya, sebelum kita minta kepada Tuhan. Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlu, ya saudara. Jadi di dalam ayat ke-8 sudah dikatakan jelas oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan di sana pada saat itu dan juga kepada kita pada hari ini lewat firman-Nya, ya. Jadi Tuhan katakan janganlah kita seperti mereka, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Cara kita berdoa, sikap hati kita berdoa, jangan kita seperti mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar, memiliki hati yang mengasihi Tuhan di saat kita berdoa, dengan sikap hati yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan, dan taat kepada Tuhan dan mau tunduk di bawah kakinya. Itu artinya Tuhan mau kita memiliki sikap hati seperti itu di saat kita datang berdoa dan menyembah dan memuji Tuhan, memiliki sikap hati dengan penundukan diri di bawah kakinya. Karena itu tanda-tanda orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Mereka merendahkan diri, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka menundukkan diri mereka di hadapan Tuhan di bawah kakinya. Karena mereka mau berserah kepada Tuhan, ya. Itu namanya penyerahan diri, berserah kepada Tuhan. Ya, jangan kita datang seperti orang-orang munafik, yaitu kesombongan dengan kesombongan, ya, dengan keangkuhan kita, ya, datang kepada Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang munafik. Ya, jangan kita seperti mereka, jangan kita seperti orang-orang munafik, dan jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita lewat ayat-ayat ini, ya saudara. Jadi kita harus taat kepada Tuhan, dan kita harus tetap, ya,
mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan katakan kita harus berdoa demikian, cara berdoa kita dengan cara demikian ya. Jadi kita tidak boleh berdoa seperti orang-orang munafik. Bapa sudah tahu apa yang kita perlu. Kita tidak perlu muter-muter atau berbelit-belit ya, tidak perlu. Karena kita sudah tahu, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Kita cukup saja mengatakan apa yang kita mau, dan di situ Tuhan yang akan menjawab. Bapa di surga yang akan menjawab, yang ada di tempat tersembunyi, Dia yang akan menjawab doa kita dengan cara dan waktu Tuhan. Bukan waktu kita, tetapi dengan waktu Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Amin, saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Hal berdoa di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa, cara kita berdoa. Karena ada doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan, tetapi hari ini kita tidak maksudnya membahas ayat itu. Kita akan membahas ayat itu pada waktu yang akan datang. Tetapi hari ini kita membahas ayat-ayat di mana Tuhan mengajar kita cara kita berdoa, hal berdoa, tentang cara berdoa, bagaimana kita harus berdoa, dengan sikap hati yang seperti apa kita harus berdoa ya. Jadi sudah jelas bahwa ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini sudah mengajar kita semua ya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh tetap terus taat dan setia kepada Tuhan, dan tetap mengikuti atau melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya. Karena itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang tampil beda. Kita tidak boleh lagi sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, orang-orang munafik yang penuh dengan keangkuhan hidup ya, kesombongan hidup ya, keinginan mata, semua itu orang-orang angkuh. Tuhan katakan mereka mempunyai sifat-sifat seperti itu. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati manusia, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan biarlah Tuhan yang terus akan menuntun kita di dalam kehidupan kita di setiap hari. Yang penting kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan tetap tinggal bersama dengan Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Maka di situ kita akan dipimpin oleh Tuhan di setiap langkah kita, di setiap hari kehidupan kita, di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini, Tuhan, yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, agar kebenaran firman-Mu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, karena kami perlu pimpinan-Mu Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Tuhan tolong kami semua Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi pegangan hidup kami Bapa, dan menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami. Di setiap hari kami akan ingat terus apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, bagaimana kami harus berdoa dengan sikap hati yang benar, atau dengan sikap hati yang bagaimana cara kami berdoa. Itu yang kami mau ingat terus, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan terus setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Serahkan terus jiwa-jiwa Bapa, bangsa dan negara-Mu. Bapa, Tuhan bawa mereka untuk bertobat. Setiap keluarga-keluarga, setiap jiwa-jiwa Bapa, setiap bangsa-bangsa bawa mereka untuk bertobat.
agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, Tuhan ajar kami agar kami tetap terus hidup menyenangkan hati Tuhan, agar setiap kehidupan kami boleh berkenan kepadamu Bapa, dan hidup kami boleh berkenan kepadamu sampai Tuhan kembali. Tuhan akan disenangkan lewat kehidupan kami. Dan lebih penting lagi Bapa, biarlah Tuhan persiapkan kami untuk kedatangan Tuhan, agar Tuhan kembali, Tuhan dapati kami tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela, dan nama kami semua ada di dalam kitab kehidupan. Karena itu yang paling penting Bapa, kami mau nama kami semua ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin terus kami, Tuhan terus Bapa, berikan ke Bapa terus Bapa pimpinanmu Bapa. Dan Tuhan kami serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Bapa, kami serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa Tuhan. Tolong mereka, pimpin mereka, agar mereka semua berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita angkat pujian, kita akan menutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian. Haleluya. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so
so great. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone.